jaringan al-ilmi wal ulama merupakan aset yang paling penting untuk kita kembangkan. Tanpa teamworking, tanpa jaringan kerjasama, niscaya kita tidak akan mampu menjalankan perjuangan dengan maksimal. Kalau kita sendiri-sendiri, kalau kita jalan sendiri-sendiri tanpa memperkuat jaringan kebersamaan, pasti kita akan menghadapi tantangan dan kendala yang besar. Karena tantangan dan kendala yang besar itulah, maka kita diharuskan untuk menjalin kerjasama dengan adanya himasal. Barangkali segala tantangan yang kita hadapi bisa kita gotong bareng-bareng. Tantangan yang bersifat internasional, kita harus tahu az-zulmul alami, kezaliman universal di depan mata kita yang kita sendiri tidak mampu untuk melawannya. Dewan Keamanan PBB, anggota tetap 5 negara, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Satu saja anggota Dewan Tetap Keamanan, satu saja dari 5 itu bisa membatalkan keputusan rapat sidang umum yang dihadiri atau yang diputuskan oleh 169 negara. Jadi kalau rapat 169 negara keputusannya mengutuk Israel, menzolimi masyarakat Palestina, bangsa Palestina, sepakat 169 Israel harus dikutuk, satu saja Amerika tidak setuju, batallah pendapat majelis umum, rapat umum Persatuan Bangsa-Bangsa itu. Inilah kezaliman internasional yang bersifat politik. Ada lagi kezaliman internasional yang bersifat moneter. Setiap negara berkembang ketika akan menerbitkan uang kertas, maka harus punya kolateral. Yang paling benar menurut Islam, kolateralnya adalah emas. Kalau negara Indonesia mau menerbitkan uang 1 triliun rupiah, maka harus punya simpenan emas senilai 1 triliun rupiah. Tapi oleh keputusan Britain tahun 64 yang dikomandoi oleh Amerika, negara berkembang kalau akan menerbitkan uang kertas harus memiliki kolateral wasiqah berupa dolar, bukan emas. Jadi kalau Indonesia mau mencetak uang 1 triliun, maka harus punya dolar senilai 1 triliun rupiah. Kalau nggak punya, ya pinjam dulu sama Bank Dunia. Dipinjamin tapi jangan dipakai uang itu, tapi ada bunganya. Inilah kezaliman moneter yang bersifat internasional. Akibatnya apa? Akibatnya, dampaknya, setiap kita belanja menggunakan kartu Visa, baik itu Mandiri, BNI atau BCA, kalau menggunakan kartu Visa, itu pasti kita menyumbang dolar. Minimal 0,2 sen dolar yang kita sumbangkan setiap belanja menggunakan kartu internasional yang merek Visa itu. Tapi itu kok panjenengan tiang kampung aku Visa atau orang yang buat ngomong di esok. Itu kezaliman internasional di bidang moneter. Kezaliman internasional di bidang ekonomi juga sama zolimnya, tidak kurang, yaitu dengan adanya GATT, General Agreement Trading and Tariff, maka segala kekayaan alam ini di Indonesia terutama boleh dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Padahal Rasulullah SAW menghentikan 14 abad yang lalu, al-ma'u wan naru wal kala'u lil jami'. Air, api dan rumput, kalau di kita sekarang, air, gas, minyak dan batu bara dan hutan, gimana gitu, lil jami', milik rakyat, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tapi nyatanya bagaimana? Di Sukabumi, ini contohnya, di sumber air yang bersih di Jawa Barat, Sukabumi, sekian hektar milik Aqua, sekian hektar milik Dua Tang, sekian hektar milik perusahaan air minum Fit. Artinya air sudah
dimiliki oleh pengusaha-pengusaha konglomerat swasta. Gas demikian pula, minyak. Siapa yang memonopoli itu? Ada perusahaan-perusahaan konglomerat yang swasta di samping Pertamina. Kalau kita pergi ke Kalimantan Selatan, maka di sana ada 60.000 hektar batu bara dimiliki oleh satu orang yang bernama Abu Rizal Bakri. Demikian pula kalau kita pergi ke Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, di sana ribuan hektar, puluhan ribu hektar juga sama dimiliki oleh seorang pengusaha tersebut. Ini jelas melanggar warning Rasulullah SAW dan melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kalau kita lihat di Porong, lumpur panas muncrat terus. Itu akibat ulah seseorang yang serakah, yang tamak, ingin memonopoli sumber gas yang ada, yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur. Allah bendu, Allah marah, maka muncratlah lumpur panas sampai sekarang. Walaupun di istighosah nangis-nangis, besoknya tambah nemen muncratnya malah. Ditambah dibor oleh Inul, wah tambah nemen lumpur lapindo muncrat terus. Itu gas. Hutan kita yang rusak 80 juta hektar dari 124 juta hektar. Ini bukan omong kosong, saya nggak nambah-nambahin. Ketika Gus Dur jadi presiden, laporan yang ada di meja beliau 15.000 kasus illegal logging. Kemarin ketika Menteri Kehutanan MS Kaban, sudah kemarin ini, baru kemarin, masih ada 900 kasus illegal logging. Artinya apa? Artinya hutan kita hanya dimonopoli, dinikmati, dihabiskan, dirusak oleh beberapa gelintir konglomerat yang rakyat sendiri tidak ikut menikmatinya. Bahkan kalau saya lihat penduduk pinggir hutan di Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, justru penduduk yang paling miskin yang bertempat tinggal di kanan kirinya hutan. Demikian pula laut, air juga sudah dikepling-kepling milik perusahaan swasta. Justru rakyat yang ada di pinggir laut nelayan, itulah rakyat yang paling miskin. Yang kaya orang Jakarta, yang jauh dari laut, jauh dari hutan. Ini perlu kita pikirkan, bukan hanya diwacanakan, tapi harus ada upaya-upaya kita perjuangkan kalau kita betul-betul peduli dengan umat Islam terutama. Dan ini sudah saya sampaikan ketika PBNU menerima kedatangan pimpinan MPR Pak Taufik Kemas dengan seluruh ketua fraksi MPR. Saya sampaikan hadis ini, salah sendiri jami alma wan nar wal kala. Insya Allah baru saya barangkali yang mengeluarkan hadis itu di depan MPR.